Hai sobat semua, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pada kali ini saya akan melanjutkan cerita drama Korea Penthouse Season 2, episode 2. Dan perlu diinformasikan bahwa video ini spoiler. Untuk itu, bagi kalian yang ingin mendapatkan alur ceritanya secara utuh, saya sarankan untuk menonton video aslinya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang suka dengan channel ini. Bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tonton episode sebelumnya agar dapat memahami jalan cerita dari drama ini. Episode sebelumnya dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Awal episode ini, ibu-ibu klub Hera sedang senam dalam suatu ruangan. Mereka membicarakan tentang unit 4502 yang sudah terjual, yang sebelumnya ditempati oleh Yun-hee. Pembelinya adalah seorang pengusaha biofarmasi yang sangat sukses. Sojin juga latihan menyanyi untuk mempersiapkan konsernya. Namun, ada masalah dengan suaranya. Sekretarisnya menyarankan agar ia istirahat, karena besok ia akan bertunangan dengan Dantai. Namun, ia menolak dan tetap latihan, dan akhirnya ia kecewa dengan suaranya. Keesokan harinya, ketika acara bertunangan Sojin dengan Dantai, tiba-tiba ada helikopter yang akan mendarat di samping pesta mereka. Akibatnya pesta berantakan, karena beberapa perhiasan berterbangan tertiup angin dari helikopter itu. Ternyata yang turun adalah Yeonchul, mantan suami Sojin, dan Yun-hee, musuh bebuyutan Sojin. Mereka semua kaget melihatnya, dan lebih kaget lagi ketika Yeonchul mengatakan bahwa Yun-hee adalah istrinya. Sojin mengatakan bahwa ia tak mengundang mereka, namun Yun-hee mengatakan bahwa mereka mendarat di situ karena ada urusan di hotel dekat pesta Sojin. Dante sangat kesal pada Yeonchul karena telah merusak acara pertunangannya. Ketika mereka akan ke hotel, Seok-young menyiram muka Yun-hee karena ia kesal bahwa Yun-hee membunuh ibunya. Namun Yun-hee tak marah padanya, dan akhirnya mereka meninggalkan pesta itu menuju hotel. Beberapa saat kemudian, Dante dan anak buahnya menuju hotel dan menghajar Yeonchul karena ia sangat kesal atas sikap Yeonchul padanya. Ketika ia akan memukul lagi, Yeonchul menghindar dan membanting Dante ke lantai. Kemudian Yeonchul dan Yun-hee pergi. 갈까? 어떻게 된 거야? 쟤들 놈이 왜 아직까지 살아있어? 한결과 모인 행동도 낱낱이 보고. Ternyata kedatangan Yeonchul dan Yun-hee sangat mengganggu Sojin. Ia khawatir kalau Yun-hee adalah utusan Logan Lee untuk membalas dendam pada mereka. Namun Dante marah pada Sojin, karena di acara pertunangan mereka, Sojin malah sibuk membahas mantan suaminya itu. Ketika Sojin bersama Dante, tiba-tiba Nona Kang menghubunginya untuk memberitahukan bahwa penghuni baru itu adalah Yun-hee. Sojin marah pada Dante karena tidak memeriksa pembelinya. Dan ternyata Yeonchul membeli unit itu atas nama perusahaannya. Akibatnya, Dante dan Sojin bertengkar. Karena kecewa dengan Dante, Sojin mengatakan bahwa ia akan menanganinya sendiri. Keesokan harinya, ketika Yun-hee mengawasi kepindahan barang-barangnya, Sok-hun juga melihat. Ketika Yun-hee melihat Sok-hun, ia pergi. Yun-hee bertanya apakah Sok-hun ingin melihat Rona. Namun Sok-hun mengelak, padahal sebetulnya ia rindu Rona. Dalam perjalanan ke sekolah, Yeonbol melihat seseorang membawa foto ayahnya dengan Yun-hee. Lalu ia merampas, serta menginjak-injak foto itu. Kemudian ayahnya datang untuk menenangkannya, dan ia meminta maaf karena tak bisa memberitahu Yeonbol. Yeonbol sangat marah, bahkan ia tak ingin dilihat atau disapa oleh ayahnya lagi.
Sojin mendatangi Yonhee sambil berteriak memanggil. Ia bertanya mengapa Yonhee kembali ke sana. Dan tak lama kemudian, Yeonchul datang dan meminta agar Sojin tak membuat keributan. Namun Sojin marah padanya. Ia khawatir kedatangan Yeonchul akan mengganggu bagi Yeonbol. Tapi Yeonchul mengatakan bahwa ia datang karena ia peduli pada Yeonbol. 지금처럼 당신 인생 살아. 당신한테 고마워. 내 인생이 많이 달라졌거든. 그런 척하지 마. 실현되는 거라면 단념해. 남편 모욕하지 마. 모욕당할 짓은 네가 하고 있니 너. 안쓰럽게. Ketika kembali ke ruangannya, ia marah-marah sambil berteriak. Akibatnya suaranya semakin bermasalah. Ketika Sojin memeriksanya, dokter mengatakan bahwa ia harus membatalkan konsernya karena ada masalah serius pada pita suaranya dan ia harus istirahat untuk operasi. Namun Sojin menolak membatalkan konsernya. Di kantornya, Sojin melihat artikel tentang permasalahan suaranya. Ternyata wartawan mengetahui ketika ia latihan. Sojin mencoba untuk melatih suaranya, namun ternyata ia kecewa dan marah dengan suaranya. Kemudian ia memerintahkan sekretarisnya untuk mencari orang yang mau dibayar untuk bernyanyi di belakang panggung, sedangkan ia akan tampil lip sync. Setelah mendengar rekaman suara dari orang yang dikumpulkan sekretarisnya, Sojin belum puas karena belum ada yang sesuai dengan keinginannya. Sekretaris itu mengatakan bahwa ada orang yang bisa bernyanyi seperti Sojin, tapi dia membatalkan lamarannya. Setelah mendengar rekamannya, Sojin sangat tertarik dan ia meminta pada sekretarisnya untuk membawa orang itu, apapun yang ia perlukan. Beberapa waktu berselang, sekretarisnya telah membawa wanita itu. Ia mengatakan pada Sojin bahwa namanya adalah Park Yong-ran dan ia adalah penggemar Sojin. Adapun alasannya mundur dari lamaran karena ayahnya sakit dan butuh pengobatan. Sojin meminta pada wanita itu agar ia tak memberitahu siapapun bahwa ialah sebenarnya yang bernyanyi. Beberapa hari kemudian, konser akan dimulai dan wanita itu pun datang memakai masker dan ia ditempatkan di belakang panggung untuk menyanyi. Pengunjung sudah datang dan acara pun dimulai. Sojin menyanyi lip sync sesuai rencana mereka dan semua baik-baik saja tanpa ada masalah. Ternyata wanita pakai masker yang menyanyi di belakang panggung itu adalah Yonhee. Ia sangat menikmati lagu yang ia nyanyikan. Ternyata ketika ia berada di Amerika, Logan Lee membantu operasi pita suaranya yang rusak ketika dicederai Sojin, sehingga ia mendapatkan suaranya kembali. Bahkan ketika di akhir lagu, Sojin tak mampu mengimbangi napasnya. Akibatnya ia hampir ketahuan kalau ia lip sync. 어떻게 된 거예요? 실력을 보여주지 않는 건가요? 정체가 뭐야? 우리 잘 지내보자, 천서진.